Syukur-syukur stop hutang. Syukur-syukur alhamdulillah tidak ada yang punya hutang. Itu. Nanti kita berdoa bareng deh. Semoga kita terhindar dari penyakit hutang ya. Kalau Anda pengen hatinya tenang, Anda pengen kreatifnya muncul, kecerdasannya berkembang, Anda kepengen jadi orang kaya betulan, bukan terlihat kaya ya, maka stop hutang. Kalau terlihat kaya sih gampang ya, banyak lah. Harusnya mikir bagaimana usaha ini berkembang, sukses. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Walaupun kadangkala ilmu dari saya atau wacana dari saya tidak sependapat, Anda tidak sependapat, gak apa-apa. Yang penting kita ngobrol-ngobrol sambil buat masukan ya kan, siapa tahu berguna, bermanfaat gitu. Yang kita obrolkan adalah memang hal yang seharusnya saya sampaikan gitu ya. Nah, ini memang kondisi masa pandemi Mas Aldi, jadi tadi saya sampaikan sedang resesi ekonomi ya, sedang ya apa ya, kalau kita katakan krisis, kita juga nggak berani bilang ini krisis, tapi faktanya memang ini dalam kondisi ekonomi yang memang agak prihatin begitu. Sehingga ayo bersama-sama keprihatinan ini kita atur ulang keuangan kita atur ulang diri kita masing-masing ya, terutama di channel Guru Pelarisan ya. Anda kan para pedagang, para pebisnis ya, para pejuang ekonomi mandiri ya hati-hati betul dengan hutang piutang. Termasuk juga mohon maaf yang sering hutang piutang para pegawai PNS ya, para pegawai negeri, para pegawai di pabrik karena merasa gajinya rutin, akhirnya wis tenang santai pokoknya hutang kapanpun bisa. Nah itu hati-hati, terkadang diri kita melalaikan hal yang pokok yang wajib tadi. Kadang karena nggak punya uang cash, tidak terbiasa punya tabungan, pas butuh makan nggak ada, pas butuh belanja nggak ada uang, pas butuh beli susu untuk anaknya tidak ada uang. Ini kan sangat mengerikan, ini kan sangat memprihatinkan. Padahal penghasilannya tiap bulan ada, padahal dagangannya ada jualannya. Karena tadi mengejar hidup hidup mewah ya, mengejar hidup berlebihan. Karena seringkali kita tidak sadar bahwa kita mengejar kehidupan yang konsumtif ya, kalau bahasa orang-orang sono-sono itu suka belanja, apalagi sekarang ya istilahnya belanja online, tidak harus ke mall, jarang di rumah, tapi tahu-tahu duitnya pindah ya. Masalahnya belanja online, apa-apa online, tahu-tahu saldonya habis, akhirnya hutang ya, itu Masya Allah. Nah kita ayo kendalikan diri kita masing-masing untuk belajar menata keuangan, bahwa mengurangi hutang itu langkah yang lebih baik. Syukur-syukur stop hutang. Syukur-syukur alhamdulillah tidak ada yang punya hutang. Itu. Nanti kita berdoa bareng deh. Semoga kita terhindar dari penyakit hutang ya, hutang piutang. Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa, udah terlanjur kan, kita atasi, kita belajar dari pengalaman, kita belajar dari kehidupan sebelumnya. Nah, makanya tadi judulnya kenapa mau bayar hutang apa menambah hutang. Jadi saya sampaikan lagi bahwa saran saya, ini saran pribadi saya ya, sebagai guru Asosiasi Para Psikolog Nusantara, sebagai guru pelarisan, bahwa kalau Anda pengen hatinya tenang, Anda pengen kreatifnya muncul, kecerdasannya berkembang, Anda kepengen jadi orang kaya betulan, bukan terlihat kaya ya, maka stop hutang. Kalau terlihat kaya sih gampang ya, banyak lah. Ya kalau terlihat kaya gampang ya, ambil kredit gitu kelihatannya kaya gitu kan. Seringkali kita tuh sering seneng terlihat kaya gitu. Memang asik sih gitu, asik karena keren gitu kan, wah keren gitu, punya mobil gitu. Memang seringkali gitu kita terlihat kaya gitu, tapi faktanya kita nggak punya uang cash, faktanya tandonya itu nggak ada, kosong. Nah itu problem gitu. Tapi udah terlanjur kan ya, dilatih untuk di stop, dilatih untuk dikurangi. Yang terlanjur kan ya sudah gitu, nggak apa-apa namanya udah terlanjur. Tapi ya ayo kita latih untuk kita stop kebiasaan yang
apa namanya, hutang berlebihan itu mulai kita kurangi. Terus gimana ya tadi langkahnya? Bayar hutangnya segera. Jual aset nggak apa-apa. Jual aset nggak apa-apa. Butuh modal usaha, misalkan ini macet, tapi yakin bahwa usahanya ini bisa jalan, ayo nggak apa-apa, asetnya dijual, ikhlasin lah, nggak apa-apa. Apalagi masa-masa seperti ini, yang penting bisa makan, bisa puter modal bisnis. Ya, tapi jangan nambah hutang. Jangan, apalagi rentenir ya, jangan tambah hancur, betul, hancur betul. Kenapa? Orang nambah hutang ibarat tadi tanduknya sudah kering, Anda nambah tanduk kering lagi, buat apa? Gitu, problem itu. Panas nanti, pola pikirnya panas, hatinya panas, tidak tenang. Sholat Allahu Akbar ingat tagihan hutang, lagi zikir ingat, lagi kerja enak tenang, khawatir takut ditagih kan, terus gak tenang kan usahanya, kerjanya. Harusnya mikir bagaimana usaha ini berkembang sukses, harusnya mikir bagaimana supaya rumah tangganya enak, harusnya mikir bagaimana supaya makanan tercukupi, harusnya mikir bagaimana supaya bisnis dan usahanya ini bisa berkembang. Akhirnya nggak sempat mikir itu. Karena apa? Mikirnya adalah mendekati tagihan, mikirnya adalah bagaimana cara bayar hutang. Jadi mikirnya ke bawah, bukan ke atas. Kalau kita pernah ingat bagian ilmu matematika ya, seingat saya, dan ini pelajaran SD ini kayaknya, kan ada ini ya, kayak garis, apa ya namanya, garis-garis begini bujur, ada angka 0 di tengah, yang ke kanan plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus sampai plus 1000 misalkan, yang ke kiri min 1, min 2, min 3 sampai min 1000. Nah, ini pelajaran matematika dasar, dan ini bisa digunakan untuk pelajaran mengelola rezeki, mengelola keuangan. Anda punya bakat kaya atau Anda hanya bakat terlihat kaya atau malah bakat miskin, itu dari sini nih bisa dilihat nih. Kira-kira begitu. Ini hanya coba analogi saja. Coba kita dengerin, kita perhatikan. Kalau di bagian garis ini di angka 0, angka 0 ya, kalau ke kanan plus 1, plus 2, plus sekian, ke kiri minus sekian. Di angka 0 ini tanda kalau angka 0 seolah-olah kalau diri kita atau Anda itu dalam kondisi kosong, 0 mulai dari awal. Ini titik aman. 0 itu titik aman sebenarnya. Apa itu? Tidak punya hutang, tapi juga tidak punya tabungan. Saya ulangi, bagian ini tidak punya hutang tapi juga tidak punya tabungan. Nah, Anda memulai awal baru, hidup baru di situ, 0. Mungkin baru menikah atau mungkin baru mulai usaha, ya, belum punya hutang, moga-moga tidak punya hutang. Jadi tidak punya hutang tapi belum punya tabungan, itu titik 0, di angka yang 0. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.